Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masih bersama saya, Mas Jolang, dari tim Nafas Jawa. Malam ini, tanggal 13, malam 14, di mana Eyang Romo Semono dulu di Perak Barat menempatkan Wahyu, Wahyu Ponco Gaib, di mana Wahyu itu diajarkan kepada putra-putra Romo untuk katakan menuju yang namanya hidup sejati, sejati ini hidup, di mana Romo mengajarkan kepada putra-putranya bahwasanya kita hidup harus berbakti pada hidup yang ada di dalam diri kita. Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya kepada Pak D. Haryadi ya Pak D. Rahayu, Pak D. Rahayu. Pak D, ini dari kita tim Nafas Jawa Pak D, mau mempertanyakan terkait Wahyu Ponco Gaib itu Pak D. Karena malam ini banyak dari putra-putra Romo katakan di sini mengadakan pengetan. Apakah yang dinamakan pengetan miturut putra-putra Romo Pak D? Terima kasih. Yang dikatakan satu pengetan itu adalah satu untuk mengingat bahwa Romo pada saat itu mendapatkan wahyu yang dikatakan Ponco Gaib. Oleh sebab itu kita harus selalu memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Romo. Ya, para kadang yang sekarang banyak yang sudah tidak sesuai dengan ajaran atau tutur yang diberikan kepada putra-putra, sehingga di malam 14-15 nanti ada satu pergelaran wayang yang akan bercerita tentang Romo mendapatkan wahyu Ponco Gaib. Terima kasih Pak D. Pengetan ke berapa ini Pak D? Dari pertama Romo mendapat wahyu Ponco Gaib itu tadi. Kalau mendapatkan wahyu itu sekitar tahun 55 kalau nggak salah, yaitu hingga sampai saat ini. Oleh sebab itu, kenapa selalu diperingatkan di situ akan memberikan satu, kalau membaca kunci itu ya orang usah dikurangi, nggak usah ditambah. Nah, ini banyak para putra yang sudah menambah kunci dan macam-macam lah. Rasanya gini ya Pak D, Romo mendapat kunci seutuhnya dikasihkan kepada putranya. Putra-putra Romo harusnya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikelongi gitu Pak D. Sesuai dengan apa yang Romo dapat gitu ya Pak D. Ya, satu contoh meletakkan titik koma ini tentunya Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti kang Maha Suci. Jadi itu panjang pendeknya enggak boleh diputus. Terus setelah itu baru dilanjutkan sirolah, datolah, sipatolah. Iya. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Ini satu rangkaian. Satu rangkaian yang tidak boleh Iya, terputus. kadang-kadang kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Ini ada hal-hal yang tidak pas, sehingga jangan sampai merubah makna letaknya gitu ya Pak. letaknya. Satu contoh seperti sirolah, datolah, sipatolah. Ini kadang-kadang diputus sirolah, datolah, Padahal itu satu sipatolah. Kita harus membacanya satu. ya. Nah, ini yang makanya diadakan satu kegiatan ini, saling gesek-gesek, saling memberikan satu informasi, manakala ada yang nggak benar, kita luruskan. Oleh sebab itu kadang-kadang banyak orang mengatakan kalau datang ke Mbah Slamet, sesepuh yang
Mikroromo Saksi ojo sejarah hidup itu. saya ojo nang Mbah Slamet itu mesti dites tentang kunci. Sebelumnya tidak ngetes kunci, tapi Membetulkan membetulkan tata letak dan kalimat dan intonasinya Pak De. intonasinya. Kadang-kadang ada yang gambar duh Gusti ingkang mola. Duh itu berarti kan sambat. Sambat. Oh iya. Ini yang Jadi ini apa banyak harus kita kasih, kita harus mengasih edukasi kepada ya, generasi, kadang-kadang nem termasuk saya dan tim Nafas Jawa Pak De. oke. Makanya bacanya harus agar tidak ulang. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Iya, iya. Terus dilanjutkan di ngomah sirolah, datolah, sipatolah. Nah, Ah, kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindaki satriya sejati. betul, betul, betul. Kula nyuwun kangge anyirnakake bukan anyirnakake tumindak ingkang luput. Ini kadang-kadang ada kangge anyirnakake tumindak ingkang lepat. Wah, Karepe diperhalus diperhalus. tapi malah salah ya Pak De. Malah Berarti gini ya Pak De, pengetan ini menjadi sebuah sarana kumpulnya putra kadang ya. seluruh Nusantara ya Pak De, di mana Romo menghendaki, mungkin beliaunya menghendaki supaya satu dengan yang saling mengenal, katakan bukan kita mencari yang terbaik, mungkin yang belum pas kita paskan Ya. dalam forum ajang gosok gino ini Pak De. Betul. Makanya saya selalu mengatakan itu salah dan benar itu tidak ada. Betul. Karena memang ya memang pengetahuan kita masih di situ lah hal-hal gese-ginese ini perlunya untuk menempatkan atau ngepaske sing paling pas itu piye. Betul, betul, betul. Ya. Pak De, terkait pengetan ini kan besok yang saya dengar-dengar ini bisa katakan tergelar mungkin ya Pak De bahasa saya. Ini diminta oleh Kadang Surabaya Pak De Ya. untuk tahun ini ya Pak De. Betul. Tahun ini memang diminta Kadang Surabaya ada satu keinginan bahwa ini kita tidak apa mulung, tidak ini. Harapannya boleh mulung, tapi hasilnya itu nanti diserahkan ke Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, untuk kegiatan tahun depan. Jadi sudah ada. Nah, kadang-kadang ini selalu mengadakan kegiatan belum ada dananya, tapi sudah membuat sesuatu. Akhirnya banyak kekurangan pendanaan akhirnya. Bahasa orang Jawa geger mongso gitu. Ya. Berarti kalau boleh saya memperingkas, bahasanya ini diselenggarakan Kadang Surabaya Ya. supaya ini menggelar sebuah prosesi tahunan dengan catatan kadang mana yang mau mulung tetap diterima dan nanti akan diserahkan oleh Pak Bambang Ya. di Semarang supaya Pak Bambang kan Jakarta. Jakarta, Ya. Pak Bambang Jakarta. Ya. Itu nanti diterima Pak Bambang untuk persiapan tahun 2024. Ini yang saya dengar-dengar Pak De, ini sebuah titik balik mungkin ya Pak De, supayanya mungkin kalau yang dulu-dulu juga sudah baik, mungkin itu memperbaiki lagi Ya. dan memperbaiki lagi. Ya ini sebuah katakan ide gagasan yang sangat luar biasa Pak De. Ya. Semoga ke depan kadang nem, entah itu siapa saja bisa menyontoh kadang-kadang yang sudah menjalankan dia Pak De. Pak De. Tapi dalam kegiatan ini tidak lepas dari mesti ada kekurangan. Iya, dan itu wajar. Ya. Nilai Kekurangan itu untuk tahun berikutnya untuk diberikan di mana letak kekurangan. Iya, iya, ya. Terus saling anu ya Pak, selalu evaluasi. Iya, evaluasi. Oleh sebab itu tentang pemilihan dalang itu kalau ke Jawa Timur murni akhirnya ke Jekdong. Oh. Kalau ke Jawa Tengah akhirnya ke Mataram. Jadi saya pemilihan tentang dalang yang digunakan untuk kegiatan 14 malam 15 ini yaitu bercerita
tentang judul itu adalah Banjaran Romo Bargowo. Nanti ada judul Banjaran Romo Bargowo. Banjaran Romo Bargowo. Itu yang nanti akan ditampilkan ya Pak. Nah, sebelum penampilan itu saya sendiri, Mbak Slamet, Pak Gadung dan Pak Yo datang sebelumnya. Cerita apa sing paling pas? Oh, gitu. Nah, Banjaran itu kan jajak cerita. Bercerita tentang dari awal kejadiannya Romo, nanti isinya kejadiannya Romo sampai pada mendapatkan wahyu dan berikutnya silahkan nonton. Oh iya. Ini lebih paham lah. Harapan yang ingin dicapai iki lho, maca kunci sing bener. Iki lho paweling. Iki lho mijil. Iki lho cincil. Berarti nanti itu secara otomatis dalang terkait yang pentas itu juga menjabarkan ini seperti lah. Kebetulan dalang ini juga putra Romo, sehingga memahami, sehingga pada saat berkunjung ke rumah kita saling berdiskusi iki loh nah ini. Oh berarti ini sudah terkonsep oleh tim itu ya Pak De ya? Sudah. Bahwasanya nanti kita melakukan seperti ini dengan tata cara putra ya Pak De ya, supaya putra yang terkait nanti ikut menonton atau masyarakat setempat berantusias untuk menonton pertunjukan wayang kulit tadi bisa tergugah secara otomatis dan memahami akhirnya. Iya. Akhirnya memahami gitu. Karena sekarang banyak para putra, ya saya nggak menuduh, hanya mendengarkan, ya monggo itu. Saya tidak berani apa salah apa bener, nggak berani ikutan Romo. Yang penting dalam derek Romo itu ulang urutnya seperti ini. Ora ditambahi, ora dikurangi. Makanya saya selalu kalau ada sesuatu saya selalu bertanya pada Mbak Salma, karena mereka adalah saksi hidup. Waktu yang Romo itu masih jumeneng. Iya, masih jumeneng. Sehingga di usia yang seperti itu bukan membaca Mbak Salma, tapi kejadian-kejadian itu selalu dialami oleh Mbak Salma. Akhirnya yaitu. Jadi satu contoh maca kunci yo situ gak ditambah, gak dikurangi. Betul Pak De. Makanya harus betul-betul paham. Nah, harapan Mbak Salma kepingin menjelentrekan sithik apa sih Gusti Kang Maha Suci kula nyuwun pangapura. Sapa sejatine Gusti Kang Maha Suci? Ini mau dijabarkan ke semuanya Pak De ya. Ini sesuatu yang istimewa ini Pak De, yang luar biasa. Kadang-kadang tidak bisa Romo semono. Itu ya seperti kita. Tapi kalau sudah menjadi Romo Prabu Heru Cokro semono, beda gitu. Beda lagi Pak De. Berarti ada sebuah kedudukan tertentu ya Pak De. Ada kedudukan tertentu. Nah, kadang-kadang yang dipuja-puja sosok Romo semono, bukan Prabu Heru Cokronya. Oh, iya. Ini yang sering salah persepsi di situ loh Pak De. Bahwasanya banyak yang seperti itu. Itu cuma memang saya baru ketemu Pak De Haryadi. Semoga malam ini Pak De juga ini sebuah katakan wawasan yang sangat luar biasa. Kita dari tim Nafas Jawa terima kasih Pak De. Dengan adanya Pak De bisa menjabarkan arti yang sebenarnya kedudukan Asmo itu tadi Pak De. Makanya derek Romo itu enak. Jadi mau melangkah kita sungkem nyuwun pada Romo ini. Sehingga sesuatu pekerjaan yang dikerjakan tidak sulit seperti pada saat mengembalikan pintu. Iya. Nah, mengembalikan pintu itu padahal ini sudah bengkong ini. Setelah kita pamitan nyuwun mau mengembalikan, perkiraan kami berempat, itu berempat, ini butuh waktu 2 hari untuk merumuskan itu. 4 hari untuk membetulkan pintu ini. Supaya kuat, disiapkanlah satu plat.
ternyata tidak ada petunjuk. Plat nggak boleh dipakai, harus dibalik no kayu. Ya, akhirnya terpaksa kita menutup lubang kunci dengan kayu itu ya, lalu memberikan warna supaya podo kan. Itu nggak terbayangkan, bayangannya sulit Itu karena muncul dengan sendirinya ya Pak De. dengan sendirinya, karena peralatan yang dibawa dari Surabaya itu perlengkapan grendong. Akhirnya dengan alat yang sederhana itu grendong itu mengolah kayu itu Sesuatu yang luar luar biasa. biasa, nggak mungkin rasanya. Sesuatu yang nggak mungkin Iya. terbayangkan maupun terpikirkan ya Pak De. Iya, Mapan dengan sendirinya karena betul. Dan mengembalikan pintu yang kembali ke asalnya itu kita hitung butuh waktu katakan 2 hari, itu dalam waktu 4 jam itu selesai. Nah, ini kan luar biasa. Sehingga saya bingung, sebetulnya ini campur tangan siapa? Ya itu mungkin disitulah kedudukan Romo itu Pak De. Campur tangan. Nah, kalau tidak ada orang. Makanya saya pribadi selalu mempunyai ingin bahwa anane wong urip ana sing gawe urip. Ya. Mula golek ana sing gawe uripmu ku sapa. Ayo dadi goleki dhewe. Itu sama yang Romo sudah dijabarkan ke semuanya Pak. Cuma memang katakan mungkin kekurangan bahasa untuk katakan generasi sekarang ke generasi milenial Pak De, memang butuh ya edukasi untuk tidak salah langkah. Betul. Yang tadi Pak De bilang, ini Prabu Heru Cokrosemono dengan Romo Semono kan beda kedudukan ya. Beda katakan lenggai Pak De, lenggai. Pak De, ini tak tanya juga Pak De terkait acara besok sore mungkin Pak De yang mau digelar prosesi kirap itu rencananya prosesnya gimana tuh Pak De? Ya, kita akan mengirap tumpeng suci dari rumah bawah, dibawa ke atas. Ada tumpeng suci dibawa ke atas, lalu disuankan ke sini. Oh iya. Tempat makam Romo. Itu kalau dinamakan tumpeng suci itu apa itu Pak De? Dinamakan tumpeng suci itu ya memang dulu itu Romo mengatakan ini tumpeng suci loh disuanke. Oh iya. Jadi kalau pemahaman saya merupakan sujud syukur bahwa Romo mendapatkan sesuatu itu, akhirnya menggunakan disimbolkan tumpeng suci itu Pak De. Wahyu Poncogawe disimbolkan tumpeng suci Pak De. Kalau katakan bahasa yang saya pahami Pak De, tumpeng itu kan tinggal makan ya Pak De. Putra-putra tinggal enaknya ya Pak De. Cuma memang butuh sebuah proses panjang untuk menjelaskan kepada putra-putra mana yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi tadi Pak De matur bahwasanya Romo Prabu Heru Cokrosemono dengan Romo Semono beda kedudukan atau lenggahe Pak De. Ya, terima kasih banget Pak De. Itu saya baru dengar malam ini Pak De. Jujur saya baru dengar malam ini. Walaupun dari kita tim dari Napas Jawa sudah meliput banyak tentang katakan sejarah Romo itu sendiri. Nah itu nanti Pak De, rencana itu jam berapa Pak De? Rencananya nanti kurang lebih jam 4:30. Dari dalam bawah itu? Dari dalam bawah. Nah, dari dalam bawah, nah ini disuankan dulu tumpeng suci itu. Setelah itu keluar, terus diiringi dengan gending Ibu Pertiwi dibawa ke atas. Nasionalis banget Pak De, luar biasa. Nah, susunan-susunan itu terdiri yang paling depan itu Kontowarno di bawah. Nah, di situ nanti ada yang membawa, ada cucuk lampa dan lain-lain. Karena tempatnya Romo itu di 2 tempat. Satu yang rumah sejiwan itu termasuk di kelurahan apa itu? Loano? Bukan Loano. Oh, Trirejo. Nah, yang di atas ikut Kalinongko. Nah, di situ ada prosesi rasan. Berarti nanti akan melibatkan lurah dan warga setempat ya Pak? Iya, melibatkan lurah warga setempat. Yang dulu-dulu masih
Ada. Menurut penjelasan aku dulu tahun berapa itu ada. Terus Prosesnya seperti itu seperti dulu. itu. Berarti ini Pak D dan rekan-rekan Pak D ingin mengembalikan sejatinya Iya, dulu seperti proses itu ya yang mencoba dan nah, tinggal nanti hasil dari kegiatan itu mohon dievaluasi. Tentunya tidak sempurna, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. iya. Karena bisa, tapi dengan kegiatan-kegiatan itu harapan kegiatan ini karena daerah ini ada pemangkunya Iya, iya. lurah-lurah maka kita melibatkan lah, jangan sampai lah Tokoh-tokoh masyarakat itu tadi ya ya Pak D. dulu kok enggak pakai gitu, izin langsung dibuatkan itu, izin langsung dibuatkan karena nama Romo Semono bukan Iya. nama itu. Karena kan menurut saya Pak D kalau masyarakat Purworejo khususnya Pak D dengan orang menyebut nama Romo Semono ya udah paham lah, Ya, katakan udah paham, mungkin versi mereka mungkin enggak baik. enggak iya. Ya itu mungkin segala sesuatunya dipermudah, entah izin entah apapun Ya, bentuknya karena menyangkut nama beliaunya. betul. Karena Romo itu juga menurut dari pemahaman yang saya pahami Pak De, dia juga pahlawan, dia Betul. juga tokoh Betul, spiritual, ya. itu dia juga tokoh masyarakat di Hmm. sini, gitu Pak De. Nilai yang wajar sebetulnya Iya. Pak De. Ya, Makanya dengan ini tahun politik kita melibatkan ada kepolisian, ada Babinsa, Pembim Kaptimnas, ada Kamtibnas ikut membantu, terus ada dari Linmas, ada dari pemuda lingkungan oh, sini katakan Karang Taruna, Karang Taruna itu Pak De. terus melibatkan ibu-ibu PKK. Wah, luar Jadi biasa. hal-hal ini sudah dibagi di Trirejo, ibu PKK menyiapkan makanan berapa dus, ya kali nongko berapa, yang itu Berarti berapa. kan ya Pak De, katakan ini kan sebuah acara yang tahunan yang sangat luar biasa. Iya, Nah, ini bisa kita kategorikan dalam katakan budaya Pak De ya, iya. budaya. Pak De, karena nanti antusiasnya masyarakat dan putra yang datang Pak De untuk pasti menyaksikan Hmm. proses itu, nanti apakah katakan pasti akan banyak orang berjualan nih Pak De. Ya. Di situ ada banyak orang berjualan. Masih apakah juga dikasih ruang waktu sendiri-sendiri atau gimana nanti? Memang dalam kegiatan kemarin seperti UMKM-nya itu kita berjalan, Dilibatkan semua. ada ini punya monggo dikasih tempat. Dan itu diserahkan kepada para Karang Taruna ini. Tapi tetap diserahkan kepada lingkungan ya. Iya, pada lingkungan bukan ini makanya karena kenapa kok diserahkan itu? Karena jarak Surabaya Purworejo jauh, Iya, iya. nggak mungkin. Nggak mungkin betul. Tapi apa yang diinginkan masyarakat lingkungan ini kita mencoba untuk realisasi Iya, iya. tentang tempat parkir sama monggo. Bahkan ada sesuatu nanti Karang Taruna itu ada satu kendaraan yang kira-kira tamu dibawa, kendaraan tidak bisa diantar. Nah, pulang diantar dari Karang Taruna Trirejo. Sampai Lah ke sini. pulangnya Ya, iya. kembalinya kan diantar oleh Karang Taruna dari Kalinongko. Jadi Wah. ada satu katakan beliau kolaborasi ya. ini Iya, ya. di rukun katakan mungkin dulu nggak pernah Nggak pernah. katakan event bersama Iya. Pak T. Dengan adanya katakan pengetan munculnya Wahyu Ponco Gaib yang ke-68, semoga saja itu bisa menjadi suri teladan Pak De ke generasi berikutnya Pak De. Pak De, tadi Pak De bicara bahwa prosesnya nanti sekitar sore. Nah, kalau sampai lokasi makam harusnya jam berapa Pak De? Yang diinginkan? Diusahakan yang diinginkan jam 6 itu selesai. Jam 6 harus sudah selesai. Ya, karena masuk maghrib selesai break, baru menginjak acara berikutnya. Oh, berarti kalau gitu sampai sini sebelum maghrib ingin kan katakan peristiwa itu hampir mirip di Perak Barat ya Pak Ya. De. Peristiwa waktu pertama yang Romo Sunu mendapatkan Wahyu Ponco Gaib. Jadi nanti ada iring-iringan yang kalau dulu itu royokan tumpengnya. Nah ini nanti enggak. Jadi tumpeng sudah diletakkan di posisi yang sudah titik-titik yang sudah ditentukan. Untuk ngalang berkahnya ada tumpeng buah Oh iya. dan tumpeng sayur.
Nah, nanti tumpeng itu direbutkan atau dibagikan? Direbutkan, Direbutkan. direbutkan tapi ada pembagian. Oh iya iya Pak. Tumpeng buah itu dua, satu untuk putri, satu untuk putra. Wis agar tidak apa antara putra dan putri Campur rebutan ya, ya. benar. Jadi biar itu Itu sendiri. saya yakin sekali Pak De bahwasanya besok akan terjadi kerumunan massa yang sangat luar biasa Pak De. Juga banyak putra saintero Nusantara datang dan masyarakat lingkungan Purworejo khususnya Iya, Pak De iya. akan menghadiri proses itu Pak De. Dan ini saya Pak De dari tim Napas Jawa Pak De mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Matur suwun sangat Pak De. Saya Karena sendiri juga mohon maaf karena saya ini sebagai manusia mungkin gendong lali dan lain-lainnya ada tutur kata yang lepas bukan semata-mata ingin ini enggak. ya, Ayo ya, dari ini saling koreksi. iya Pak De. Dan pesannya dari Mas Slamet Iya. banyak yang nek nyuwun asmo itu kudu ngene, kudu Iya. ngene, kudu ngene. Sepertinya mudah ya Pak De. Nah, Mbak Slamet tidak akan mempersulit. Iya. Mbak Slamet sendiri kalau dimintai sering terjadi. Ojo nang Mbak Slamet mesti dites kunci. Bukan itu maksudnya. Itu untuk Disuruh katakan, membaca kunci itu untuk nglungguh iki lho sing bener iki iya, kaya ngene. betul Pak De. Ya, ya mungkin kita harus mungkin dalam hal ini katakan beda generasi, beda pemahaman Ya. Pak De. Tapi katakan unen ini tadi memang harus sesuai dengan apa yang kita mau dapat. Iya. Nah, itu sebuah katakan saya yakin ini sebuah edukasi yang sangat luar biasa khususnya bagi putra dan semoga ngeremboko Pak De sampai ke masyarakat bahwasanya yang Romo Semono pesan moralnya dapat dan putra-putra Romo semoga ke depan juga bisa mendharmakan apa ya yang ingin Romo kendaki Pak Itu De. memang. Ya. Matur suwun banget Pak De, saya banyak belajar dari tim Napas Jawa. Terima kasih sekali dengan Pak De Haryadi malam ini kerso katakan mendampingi apa menjadi narsum di sini. Semoga ke depan kita bisa Pak De bisa bersinergi Pak De. Tentunya saya banyak harus menggali sesuatu hal yang belum kadang-kadang nem di sini belum paham Pak De. Matur suwun Pak De ya, matur suwun Pak De. Demikian acara yang katakan kita bikin malam ini di malam 14 karena malam ini sudah ada prosesi pementasan wayang juga di situ rame luar biasa dan saya Mas Julang, Pak De Haryadi dan tim Nafas Jawa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon subscribe-nya, like-nya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat khususon bagi putra-putra saintero Nusantara dan masyarakat setempat yang menggelar sebuah acara prosesi ini. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam satu nafas.